Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema adab pagi ini adalah adabut ta'ziyah, adab bertakziah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu sifat orang yang beruntung, muttaqin, adalah orang-orang yang jika menimpa mereka musibah, mereka berkata, Inna lillah. Sesungguhnya kita semua itu ada karena Allah. Kita ada ini karena Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi raji'un, kepadanya akan kembali. Kenapa kita mati? Karena kita tadinya nggak ada. Kenapa kita mati? Karena kita hidup. Itu persoalan. Gitu ya. Kenapa kita mati? Karena kita hidup. Kalau kita tidak hidup, maka kita tidak mati. Karena kita hiduplah, maka kita mati. Ya, jadi hidup, lawan katanya itu adalah mati. Kenapa ruangan ini terang? Karena ada gelap. Gitu. Tapi ini persoalan ini lagi jelimet. Maksudnya sesuatu itu akan dikenali karena lawan katanya. Sementara orang bingung. Ya. Karena dulunya kita nggak ada, sekarang ada, kelak tidak ada. Karena Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man, setiap orang, 'alaiha, yang ada di muka bumi ini, fana. Fana itu tidak kekal. Semua, bukan kita saja, semua. Semua ada yang di muka bumi ini itu akan fana. Karena dulunya nggak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Cuma beda umurnya. Ya, ada binatang tertentu yang diciptakan Allah umurnya cuma 1 kali 24 jam. Ada yang umurnya beberapa tahun. Ada yang beberapa puluh tahun. Dan begitu seterusnya. Ya, ada binatang yang juga panjang umurnya. Nah, maka salah satunya adalah kura-kura. Makanya beberapa orang pelihara kura-kura dengan harapan umurnya panjang. Kata-kata orang situ malamandar itu falsafahnya begitu. Supaya panjang umurnya, seperti binatang yang dipeliharanya. Nah, kita nggak cerita ke situ, ya kita menyampaikan bahwa salah satu sikap orang yang bertakwa adalah jika tertimpa musibah, dalam salah satu ayat Allah menyatakan
Wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Banyak sekali nabi-nabi yang berperang diikuti oleh ribbiyuna katsir, orang-orang yang takwa. Yang orientasi hidupnya itu bukan saja dunia tapi akhirat. Kalau orientasi kita akhirat jauh, berarti yang dekat dapat. Kalau orientasinya dekat, yang jauh nggak dapat. Seperti kita mau ke Jakarta pasti lewat Keramat Watu, lewat Serang, lewat ya macam-macam lah. Tapi kalau kita tujuannya hanya Serang, maka kita nggak dapat Jakarta contohnya. Kita orientasinya akhirat, karena itu dunia dapat. Tapi yang orientasinya dunia, maka hanya sebatas dunia itu. Maka Allah kemudian menyatakan fama wahanu lima asabahum. Mereka ya tidak lemah ketika mendapatkan apa yang diingininya itu gagal. Ada musibah, ada tantangan. Wa ma dha'ufu, tidak lemah, wa mastakanu, dan pantang menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin. Maka Allah menyukai orang-orang yang sabar. Mungkin inilah ciri dari sabar, ya. Sabar itu cirinya tadi tuh. Tidak lemah, ya. Kemudian pantang menyerah. Mereka terus aktif memperjuangkan apa yang dicita-citakannya. Jadi niatnya harus kuat. Nah, begitu menghadapi takdir yang kurang menyenangkan, tidak lantas berburuk sangka pada Allah. Ya, sebab kalau kita sudah berburuk sangka, maka kita itu sudah mengalami kebangkrutan spiritual. Kita sudah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tahu akhlak kita kepada Allah itu ada 3. Satu adalah tasdik, membenarkan seluruh informasi. Termasuk informasi yang sementara kita tidak mudeng. Ya, tidak masuk dalam rasio kita. Salah satunya adalah pahala. Pahala ini masuk ke dalam alam gaib, ya, sehingga menjadi rahasia. Nah, itu ya. Jadi kita walaupun belum mudeng, kita harus terima at-tasdiq, karena bersumber dari yang maha benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Yang kedua adalah tanfidz, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu akhlak kita kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah ridha wal qabul, menerima, ya, ridha, rela, dan qabul, dan menerima takdir. Takdir ada 2. Ada yang mulaimah, takdir yang menyenangkan. Kita kepengen sukses, ya, ditakdirkan sukses. Kita kepengen lancar, Allah takdirkan lancar. Kita kepengen senang, ditakdirkan senang. Dan berpahala pula. Nah, itu. Jadi tidak semua yang berpahala itu menyakitkan. Ada yang menyenangkan. Di antaranya adalah berbuka puasa. Rasulullah bersabda, ma yazalun nasu bil khair ma ajalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka menyegerakan buka. Ya, dalam bahasa kitanya sonder disuruh pun soal buka mah cepat. Ya, pasti buru-buru. Nggak usah disuruh juga. Tapi Rasulullah menyatakan sepanjang mereka menyegerakan buka, mereka ada dalam kebaikan. Nah ini, jadi ini untuk menegasikan orang yang mungkin menganggap kalau buka digeser agak lamaan, pahalanya nambah. Nah, tidak ada pertambahan. Justru yang bagus begitu. Tapi Rasulullah sendiri di 10 hari terakhir itu tidak berbuka. Beliau menjadikan satu dengan sahur.
Ya Rasulullah, Anda sendiri yuwasil, muwasalah, menyambung, nggak berbuka. Nah, Rasulullah menyatakan ini jangan ditiru. Nah, jadi kalau ada perilaku Rasulullah yang khusus pada beliau, pasti beliau langsung cegah gitu. Ini tidak bukan merupakan bagian dari uswah hasanah. Ya, seperti Rasulullah nggak suka makan bawang, nggak suka makan atau minuman yang menyengat baunya, sehingga menimbulkan reaksi. Sahabat-sahabat itu menyuruh istri-istrinya membuang bawang. Rasulullah kemudian mengkonfirmasi, jangan begitu. Ini khusus buat saya. Karena aku tidak bisa menolak kalau Jibril memanggil. Nah, kalau kalian kan bisa sikat gigi dulu, wangi-wangi dulu, itu kan. Aku nggak bisa. Kalau sudah dipanggil, dalam kondisi apapun aku harus berangkat. Sehingga kadang-kadang kelakuan Rasulullah ini menimbulkan curiga istri beliau. Ya, satu saat Aisyah di rumah, ya, beliau pulang sholat Isya, beliau mengendap-endap, mindik-mindik, menimbulkan kecurigaan. Ya, sebagai istri yang sayang pada suami pasti kan ada cemburu, ya. Mindik-mindik, beliau mengambil sendalnya juga sambil mindik-mindik. Aisyah curiga, lalu beliau mengikuti Rasulullah. Ya, ternyata Rasulullah itu ke Baqi', ke kuburan. Dan dilihatnya Rasulullah bicara, tapi sendirian. Karena Jibril kan tidak terlihat. Nah, sebelum Rasulullah bergerak pulang, beliau udah buru-buru, ya, pulang duluan supaya nggak diketahui bahwa beliau mengikutinya. Tiba di kamar, Rasulullah menyatakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu, kamu ngikutin aku. Ya Rasulullah, karena saya melihat Anda ini kok perilakunya aneh. Mengendap-endap itu kayak apa aja. Ya aku melihat kamu sudah tidur. Sampai segitu santunnya pada istri, ya. Aku tidak ingin membangunkanmu dengan menimbulkan suara-suara. Nah, pada saat aku tadi pulang, aku diminta Jibril menghadap. Menghadapnya bukan di tempat yang menurut kita nyaman, ya, di kuburan. Suruh mendoakan ahlu Badar, perang Badar, ahli orang-orang yang syahid di perang Badar. Aku suruh ke sana. Nah itulah, jadi aku berdoa, lalu aku pulang lagi. Oh begitu ya. Nah inilah. Jadi kalau kita mendapatkan takdir yang nyaman, Rasulullah juga bersabda, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Bahkan kamu mencampuri istrimu adalah sedekah. Ya Rasulullah, kok bisa begitu ya? Nggak usah dikasih sedekah juga nggak apa-apa kali. Nggak dinilai gitu. Tapi kalau yang kamu datangi bukan istrimu gimana? Berpahalakah atau berdosa? Nah, sahabat mengatakan berdosa. Ya kalau berdosa masa yang halal tidak berpahala. Nah, jadi ini memberikan pendidikan bahwa pada kita harus adil. Ya, kalau kita menghadapi anak kita rajin membantu kita harus memberikan pujian. Sama dengan jika mereka berbuat salah, kita cela, kita hukum. Ya, saat mereka berbuat baik, saat mereka buat benar, itu kita harus puji sehingga ini berimbang. Ya, jadi kejiwaannya tidak robek. Sebab kalau kita berlaku tidak adil, saat anak kita rajin, ya contohnya mereka membantu cuci piring, ya udah berkali-kali benar, cuciannya bersih, ditaruh di tempatnya dan sebagainya. Satu saat pecah, kita marah luar biasa. Ya, mana piring antik katanya.
dan sebagainya yang dipecah ini. Nah, ini suatu sikap yang tidak adil. Kalau kita sering bersikap begitu, nanti anak-anak kita ini menjadi minder. Ya, nanti giliran di kelas, dia selalu mencari antrian yang paling belakang. Nggak berani tampil, suruh tampil nggak berani. Nah, di kalangan barat, dididiknya itu semua orang sama. Saking samanya, maka kepada ayahnya sendiri dia mengatakan kamu mau kemana? Ya kan pakai you mau kemana? Ya, what are you going? Ya. Mau kemana? Meskipun pada bapaknya, Pak, kamu mau kemana? Kan kalau bahasa kita kan itu kurang ajar kamu, itu kan? Nah, sana nggak ada. Karena itu dianggap semua orang sama. Nah, kita ada bahasa basinya. Sebenarnya bahasa Arab juga sama, anta. Aina zahabta? Aina tazhab ya akhirnya ya abi gitu. Mau kemana? Anta juga gitu, walaupun kepada bapaknya. Jadi Islam juga mengajarkan kesetaraan. Jadi kalau kepada orang kedua, tapi ada sopan santunnya. Nah, kita lanjut. Lama dari Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Diceritakan oleh Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari kakeknya. Lama tuwfiya Rasulullah, saat Rasulullah wafat, waja'at ta'ziyah sami'u qailan. Dan datanglah ta'ziyah, mereka mendengar ada yang berkata, inna fillahi iza min kulli mafata fabillahi fathiqu wa iyyahu farju fa innal musaba man hurimat thawab. Sesungguhnya pada Allah itu ada pengunjung-pengunjung min kulli mafata, dari setiap yang gagal, setiap yang faut. Maka hendaklah kalian tetap yakin pada Allah dan kepada Allah ya. Farju. Ya, berharap. Fa innal musaba, maka orang yang betul-betul kena musibah bukan orang yang kematian, tetapi orang yang hurrimat thawab, yang tidak dapat pahala. Jadi orang yang sejatinya orang yang kena bencana adalah orang yang sudah berbuat tapi nggak dapat pahala. Sama dengan kita hari ini puasa ya, puasa terus tapi di akhir maghribnya nggak dapat pahala. Kam min sa'imin laisa lahu ya illal ju' wal 'atsh. Banyak orang puasa tidak ada yang dia perolehnya kecuali lapar dan dahaga. Ya, jadi kerja nggak dapat upah. Nah, ini karena ada yang dilanggar. Maka itu adalah sikap kedua, puluhan kedua. Puluhan pertama itu adalah siamu badani, siam badan. Siam badan itu penyesuaian. Kita biasanya makan siang hari digeser ke setelah maghrib sampai subuh. Ini kan perlu penyesuaian, dibutuhkan 10 hari. 10 hari kedua, jadi 10 hari pertama itu mengenai fisik kita, apa yang batal, apa yang nggak batal. Yang kedua, kita mulai mencari jati diri. Jadi puasa mental, ya, tidak sekedar yang batal dan yang tidak batal, tetapi yang mengurangi. Kita mulai mencari yang mengurangi pahala itu apa. Jadi jangan sampai nanti di ujung maghrib memang puasa kita sah, tapi nggak dapat nilai. Nah, ini kan sia-sia ya. Nah, itu yang puluhan kedua. Nah, puluhan ketiga itu terakhir, 10 hari terakhir itu puasa rohani. Bukan sekedar menjaga yang tidak batal, yang membatalkan kita hindari. Bukan menjaga hal yang mengurangi pahala, tapi menjemput pahala-pahala lain, yaitu terutama Lailatul Qadar. Nah, kita lanjutkan.
Wa min adabi dzalika ay ya'mural muslim akhahul muslim bisabri wal ihtisab wa yubayyinu lahu ajra wa thawab ala dzalik. Adab kita menghadapi muslim yang terkena musibah adalah dengan memberikan pesan-pesan sabar. Ya, sabar itu menahan tantangan, menikmati tantangan. Nah, kita tahu ya kita hari ini bisa bersatu dengan keluarga kita. Nanti satu waktu bisa kita yang pergi, atau keluarga kita yang pergi satu demi satu. Itu hal yang tidak bisa kita hindari, terjadi pada semua orang. Nah, maka kita harus hari ini siap-siap. Lalu, wa yubayyinahu ajra wa thawab, menjelaskan bahwa semua orang akan mendapat pahala. Jadi kalau kita kena musibah, kita mengeluh atau tidak mengeluh, tidak akan mempengaruhi musibah itu. Tidak akan mempengaruhi keputusan Allah. Contohnya nangis. Ya, kalaupun sampai seember, itu tidak mempengaruhi keputusan Allah, yang mati hidup lagi. Contohnya. Tidak akan berpengaruh. Nah, justru, ya, kalau kita kena musibah, terus bersedih hati, ini akan mengakibatkan dehidrasi. Dehidrasi. Boleh jadi kemudian nggak lama dia mati. Ada satu keluarga yang suaminya bermasalah, ya, melakukan tindakan kriminal, kemudian meninggal. Istrinya nangis terus. Ya. Kebanyakan istri kalau ditinggal suami nangis. Ya bukan istrinya, suami. Waktu hidup mau bikin kesel itu, memang sih. Bikin kesel, suka berantem. Tapi kalau ditinggal mati menyesal rata-rata. Karena ya kesel-kesel lumayan gitu. Jumlah jamlehnya gitu. Total-totalnya itu lebih baik hidup daripada mati. Jadi ada orang yang dibuat kesel sama suaminya, datang telat gitu ya, sering pulang dini hari, pokoknya sering terjadi pertengkaran lah. Nah, setelah meninggal saya tanya, mana yang lebih nyaman, apakah dia hidup apa mati? Karena waktu hidup sering komplain, saya membantu memediasi mereka. Suaminya meninggal, setelah meninggal saya tanya, gimana rasanya, seneng kan? Enggak, dihitung-hitung mah lebih senang hidup. Nah, jadi walaupun ngeselin, ditemenin hidupnya. Ya, jadi kalau kita hidup di dunia ini, anak kita tenang, nggak nakal, suami nurut, istri nurut, nggak pernah komplain, nggak pernah bersuara. Kita datang dia langsung ngambilin minum, langsung ngambil makan, diam 1000 bahasa. Pilihlah istri yang bisu. Jadi karena dia punya mulut, dia bersuara, bermanfaat. Jadi kalau jarang disuarakan, nanti suaranya nggak timbul. Berikanlah hak untuk berbeda pendapat. Itu sudah izin Allah. Sudah seizin Allah. Tanpa izin Allah, dia tidak mungkin bersuara. Nanti yang menyelesaikan salah benar selama di dunia nggak bisa selesai, nanti di akhirat. Allah yahkumu bainahum fima kanu fi yakhtalifun. Allah lah yang akan mengadili pertengkaran mereka itu. Selama di dunia, kita tidak mungkin membungkam orang supaya sama semua kayak kita. Itu tidak mungkin. Sudah seizin Allah, ya, mereka berbeda. Nah ini kita kembali sini. Wal ihtisab, serta kita juga menyarankan ihtisab, sabar. Sebab dengan sabar Anda mendapat pahala. Ya. Wa yubayyinu lahu ajra wa thawab ala dzalika wa yad'u lil mayyit bil maghfirah, serta kita mendoakan agar mayit mendapat ampunan. Ya, sebesar apapun dosa seseorang, karena kita nggak bisa hitam putih. Orang tidak mungkin 100% putih semua. Dari lahir atau dari dewasa sampai kematiannya putih semua. Artinya baik terus, full, ya. 100% baik.
Tidak mungkin pula seseorang hidup itu selalu berbuat jahat. Paling tidak penjahat itu berbuat baik pada anaknya. Tidak mungkin dia akan berbuat jahat. Paling tidak begitu. Jadi tidak mungkin orang full sepanjang hidupnya jahat terus, tidak mungkin menjadi baik terus. Karena itu Allah menggunakan parameter famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan melihat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa isyatun radiyah, maka dia mendapat kehidupan yang senang, puas. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempatnya baru di hawiyah. Wa ma adraka mahiyah? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Timbangannya itu, karena Allah tahu ya, manusia itu plus minus plus minus plus minus. Maka tugas kita hari ini ya, dalam salah satu ayat Allah menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ayat ini turun sehubungan dengan seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi dagang kurma. Yang beli akhwat. Katanya gitu, yang beli akhwat. Nah, saya kemudian nggak sadar megang tangannya, ya, karena saya ngituin kurma yang bagus begini. Dia juga begitu sama, kepegang di dalam buahnya itu, kepegang tangan. Saya sadar bahwa saya salah. Waktu itu Rasulullah menjelang sholat asar, dan itu disampaikan sahabat di masjid, beliau mau sholat asar. Ya udah, sholat berjemaah dulu, kata Rasulullah begitu. Sholat berjemaah aja dulu. Nah, selesai sahabat itu mengikuti berjemaah bersama Rasulullah, Rasulullah pulang begitu saja. Mas sahabat ini mengira Rasulullah lupa. Kok tadi ada masalah, katanya salat aja dulu. Udah sholat kok pulang begitu saja. Ya Rasulullah, bagaimana dengan masalah saya? Kamu udah salat belum? Tadi berjemaah? Sudah. Ya sudah. Loh, semudah itu. Nah, turun ayat ini. Innal hasanat, kebaikan, tadi sholat berjemaah, yudhibnas sayyiat, akan meruntuhkan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi kesalahan itu akan dihapus. Jadi salah satu manfaat sholat berjemaah itu akan melunturkan dosa-dosa. Ya, jadi dosa-dosa kita, tapi dosa kecil kata para ulama. Nah, kita lanjut. Wahia min haqqil muslim. Walil musabi yujbarul musibah. Dan orang yang mendapat musibah, ya, itu mendapat pahala karena musibahnya. Nah, nanti ada hadis. Kita tahu bahwa hidup manusia ini terbatas oleh waktu dan ruang. Ya, kita ada hari ini, nanti nggak ada. Nah, tugas kita yang seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, kalau kita bisa menjaga akidah kita tidak ternodai oleh musyrik, dipastikan masuk surga. Allah menyatakan itu dalam surat 6 ayat 83. Dan itu juga menjadi keyakinan manhajus salafus salih. Ya, orang Islam yang menjaga akidahnya tidak musyrik sampai akhir hayatnya, maka dia pasti masuk surga. Allah nyatakan walladzina amanu. Ya. Orang-orang yang sudah beriman. Walam yalbisu imanahum.
dan tidak mengotori, tidak mencampur adukan keimanannya, bizulmin, dengan kezaliman, dengan musyrik, ulaika lahumul amnu, mereka mendapat garansi, wahum muhtadun, dan mereka pasti akan ditunjukkan ke surga, akan dibimbing ke surga. Mengapa ini kita sering ungkap? Karena harus diberi kepastian. Orang menuduh ajaran Islam ini nggak pasti. Serajin apapun belum tentu masuk surga. Itu janji dari Allah. Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau agama lain mengatakan, percayalah kamu. Sekedar percaya pasti masuk surga. Agama lain, apalagi Islam. Cuma Islam karena agama sempurna, godaannya juga sempurna. Untuk mendapatkannya itu jauh lebih sulit. Maka itu tidak cukup dengan berkeyakinan, menjaga. Jadi harus menjaga. Nah, setelah kita menjaga keimanan kita tidak ternodai oleh syirik, maka kita harus mengumpulkan poin supaya tempat yang disediakan buat kita agak bagus gitu ya. Levelnya itu, levelnya agak bagus, couplingnya. Nah, maka kita harus pilih. Nah, memilihnya itu harus dengan angka-angka, ditebus dengan reward, dengan thawab, dengan pahala. Maka itulah sini tugas kita berpahala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, jika seseorang dijodohkan oleh Allah masuk surga, sementara pahalanya masih recehan, pahalanya masih jauh dari nilai yang harus ditebus, maka akan dilakukan percepatan. Percepatannya itu dengan musibah. Sampai sekarang contohnya angkanya masih jauh, ajalnya udah dekat. Nah, angka yang akan dikejar kurang, maka supaya lulus, Allah timpakan musibah besar. Nah, begitu dalam sebuah hadis. Sebab seseorang masuk surga itu adalah fadlun minallah. Anugerah, bukan upah, bukan. Kalau upah kita mah sudah duluan, kita diberi sehat, diberi hidup, itu luar biasa nilainya. Nah, kita lanjutkan. Wa hiya min haqqil muslim ala akhihi yu'jaru 'alaiha wa yusabu wa takunu li 'alil musibah kabiran aw sagiran dzukuran aw nisaan. Nah, ini adalah merupakan hak muslim kepada saudaranya, Jadi hak untuk ditakziahi. Ada hak muslim terhadap muslim lainnya itu beberapa Di antaranya adalah hak untuk ditakziahi, hak untuk disolatin, hak untuk dijawab ketika bersin. Yu'jaru 'alaiha wa yasabu. Kita diberi pahala dan diberi ganjaran. Wa takunu li ahli musibah kabiran aw saghiran. Dan ini diperuntukkan untuk orang yang terkena musibah, baik musibahnya besar atau kecil, laki-laki atau perempuan. Semuanya mendapat hak ini. Musibah kecil atau besar tetap punya hak untuk dikunjungi. Ada pemeluk lain yang khusus menyediakan itu. Barisan-barisan takziah, dia kontak dengan rumah sakit. Jadi kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kalau ada orang yang kena musibah, mungkin dia ada kriterianya. Tiba-tiba ada pengunjung yang sabar ngasih kado. Padahal bukan keluarganya. Nah, kita kan belum ada begitu. Yang datang pasti orang yang dikenal. Relawan maksudnya. Nah, mereka sampai begitu. Ada relawan. Jadi bukan banjir saja, bukan bencana alam saja ada relawan, tapi itu ada yang mengunjungi rumah sakit, kerjasama dengan rumah sakit. Kalau ada muslim, contohnya yang kriterianya bukan penyakit biasalah, masa korengan ada relawan kurang gitu, kurang yang berat-berat,
Mungkin yang kaitan dengan operasi yang artinya keselamatan jiwanya terancam. Nah, itu didatangi yang sabar. Ada relawannya, ngasih kado, ngasih parcel. Sehingga itu sedikit terhibur. Kalau orang sudah divonis oleh dokter, Anda sudah stadium sekian, itu kan langsung nyesek gitu, sok berat. Ya, apalagi dia mendapati keluarganya malah nggak datang. Itu, makanya saya pernah heran, ada teman saya kok dirawatnya di rumah sakit yang berbeda gitu. Kenapa? Karena di sana itu pelayanannya bagus. Nggak nanya biaya dulu. Jadi yang diprioritaskan adalah pertolongan, bukan biaya. Bukan komersil. Nah ini jarang ada rumah sakit begitu. Bukan komersil. Kamu punya, dicari orang, siapa penanggung jawabnya? Nggak taunya khawatir nggak kebayar. Saya. Dilihat, wah boleh juga. Iya deh, baru di sana. Saya pernah begitu. Jadi ada rumah sakit yang menolak pasien diare. Tapi saya nggak tunjukin, ya. Saya tidak cerita. Pokoknya ini pengalaman pahit. Saya ingin tunjukkan bahwa orang-orang ini menolong bukan karena Allah, tapi karena komersil. Maka saya bilang, tolong jangan turun dulu, saya yang turun. Karena saya habis ceramah kan gagah. Saya turun, ketok-ketok saya malah, dibuka. Maaf, saya mau berobat bisa. Merawat, saudara saya ada yang mau dirawat. Dibuka besar-besar. Masuklah dia. Wah, satu RT masuk semua. Nyesel kayak dia. Ya itu. Jadi kalau yang dihadapkan orang nggak mampu, dia nolak. Tapi ketika saya turun duluan, dia terima saya. Saya buka peci saya. Identitas muslim saya buka. Mau nerima dia. Nah, begitukah kita selaku seorang muslim? Nah, inilah ya menjadi PR buat kita. Selanjutnya, wakhtulifa fi muddatiha, dan diperselisihkan berapa lama kita boleh bertakziah. Berapa lama? Faqala qaumun, sebagian berpendapat, ini perbedaan pendapat ya. Sebagian mengatakan salah satu ayam, 3 kali 24 jam. Nah, kita boleh bertakziah. Wa dzaba akharun ila aktsari min dzalik. Tapi sebagian ada yang mengatakan lebih lama daripada itu. Makanya kita belum tega kalau ada orang kematian ditinggal begitu saja. Terus terang aja ya. Contohnya seseorang yang wafat, pasangannya wafat, dia akan penuh dengan kenangan, hidup udah berpuluh-puluh tahun ya. Sudah terbentuk apa itu istilahnya kerjasama yang baik. Ya, pagi biasanya suka ngobrol atau bercerita, bercandaria. Kali ini tidak ada lagi, sepi, hening. Nah itu kan menimbulkan shock yang luar biasa. Nah, maka ada hiburan. Memang nggak boleh berlama-lama ya. Memang Islam memang mengajarkan tidak boleh lama-lama, bersedih hati. Tapi waktu pertamanya itu ya, as-sabru inda sadamatil ula. Kesabaran dibutuhkan saat mendapat guncangan pertama. Guncangan pertama itulah. Sunnahnya yang kalau ada kematian, yang memimpin sholat jenazah itu keluarganya, ahli warisnya. Jadi jangan sampai bagi waris duluan, sholat jenazah suruh orang. Ya, makanya beberapa orang bagi dong duluan gitu, warisnya di muka. Ada yang begitu. Nah, kita enggak ya. Alhamdulillah kita enggak, sudah terbiasa ya. Mudah-mudahan mendapat pahala yang besar ya. Jadi kalau ada teman kita yang meninggal, kita enggak neko-neko, ya sudah, itu kewajiban kita. Tapi di tempat lain, yaitu beranggapan begitu. Giliran aja suruh kita, nanti warisan diam-diam aja gitu. Bagi waris diam-diam aja. Kalau nyolatin yang pura-pura nangis itu. Kan gitu. Nah itu sunnahnya adalah yang terhubung
sebagai ahli waris. Yang memimpin sholat jenazah itu mereka. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Karena ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum ini sedang terguncang. Nah, maka itu kadang-kadang jangankan untung saja sholat jenazah itu tidak dibaca keras, tidak jahri seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, diem. Kalau dibaca keras akan terdengar sekali, dia terguncang, nggak bisa keluar suara. Kalau pas kita yang kena gitu, suaranya nggak keluar, ya karena sibuk mengatur nafas. Apa itu namanya? Nyesek, ya. Nggak keluar karena kita almarhum ini begitu berarti buat kita. Nah itu makanya orang lain akhirnya. Dua kiai kakak beradik akhlaknya berbeda. Yang satu preman, yang satu saleh, alim. Kakaknya yang alim, dua-duanya guru saya. Ketika adiknya meninggal, dia nggak sanggup jadi imam. Terisak-isak. Nangis terus. Karena galaknya dia pada adik itu ya sayang, karena sayang. Terisak-isak. Padahal di setiap sholat jenazah selalu dia yang mimpin. Tapi saat adiknya meninggal, dia lebih baik menjadi makmum. Ya, jadi mengatur pernapasan. Nah itu persoalannya. Jadi kita bantu. Makanya Rasulullah mengatakan, buatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Karena mereka sedang masyghul. Masyghul itu apa? Disorientasi. Nah, kalau bahasa kita, disorientasi. Kalau kata kita lagi ketelimbeng. Kayak seperti orang baru bangun tidur ditanya. Linglung. Hilang itu. Jadi kita harus maklum, orang yang lagi tuh jangan banyak tanya. Dia lagi sedih gitu. Ya. Nah. Maka kita kunjungi itu katanya sebagian mengatakan tiga hari saja. Wa dzahaba akharun ila aktsari min dzalik. Dan ada yang berkata lebih banyak daripada itu. Kama tulifa fi waqtiha. Begitu juga waktunya, apa pagi, siang, apa malam, bagusnya. Itu terjadi perbedaan pendapat. Jadi kitalah yang lebih tahu tetangganya, nyamannya bagaimana. Nyamannya itu diterima oleh keluarga itu gimana. Faqala qaumun ba'da dafni. Ada yang mengatakan takziah itu dimulai setelah dikubur. Ya, ini perselisihan ya, ada yang mengatakan. Wa qala akharun qablahu wa ba'dahu. Ada yang mengatakan sebelum dan sesudahnya. Jadi bagaimana kondisi lah. Ya. Apakah orang yang mendapat musibah itu cukup tabah atau tidak? Karena tujuan kita kan membantu supaya dia stabil. Jadi kalau kita tidak bantu, dia sedang disorientasi, bisa-bisa dia nggak mikirin makan. Sampai lupa makan dan minum. Akhirnya nggak lama dia mati lagi. Nah, itu yang pernah saya katakan, mikirin suaminya meninggal, terus nangis. Ya. Ini kan dehidrasi, cairan tubuh menyusut. Dia nggak melupakan asupan, minum aja sampai lupa, makan nggak enak. Ya, nah ini saudara, maka kita bantu makan minumnya diingatkan. Tolong buatkan makanan buat keluarga Ja'far, karena mereka sedang masyghul, mereka sedang disorientasi. Nah itu sunnahnya begitu ya. Jadi kita penghibur itu. Jangan dibuat repot. Mikirin, waduh udah berapa ini biaya saya. Tunggu ngitung itu, malah udah kena musibah, ngitung pula. Berapa ya udah ya, tadi perasaan banyak. Sebagian orang mengatakan, udah yang penting kamu sediain sekian lembar. Bahkan lebih sadis lagi, jangan diamplopin. Wah, Masya Allah. Supaya transparan, kalau diamplopin kan nggak tahu apa isinya, gambar Petruk, apa gambar Semar, apa gambar proklamator.
Gambar proklamator apa gambar apa? Yang di dalam tuh. Nah, itu kan ketutup sama amplop. Sampai begitu Bapak sekalian. Ini true story. Ya. Jangan pakai amplop lagi. Masya Allah, sampai segitu. Wa qala al-Hanafiyah yakrah jurus li ta'ziyah. Ada yang mengatakan kita tidak boleh terlalu lama saat kita takziah. Kita duduk-duduk terlalu lama itu tidak boleh katanya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ini termasuk niyahah, meratap. Jadi kita tidak boleh sedih terlalu lama. Tujuannya membantu. Tapi itulah sejauh mana bantuan kita. Nah, terutama pada keluarga itu harus sering ditengok ya. Kama ikhtalafa ala babidar idza istamala altikabil mahdzurin kara fil syabti wal at'imah min alil mayyit. Nah, terutama kalau takziah itu membuat repot. Membuat jalan macet, bendera kuning di mana-mana ada bendera kuning 1 kilo sebelum ke lokasi. Waduh. Dan itu berlangsung seminggu. Contohnya itu. Menguras dana yang begitu besar. Nah, ini tidak disukai. Wa qala Tahawi la ba'sa bil julus salasata ayyam min ghairi thiqai mahdzur. Tapi At-Tahawi mengatakan tidak apa-apa ini. Tapi sebatas 3 hari. 3 hari tidak apa-apa. Ya itulah. Kita bisa ngatain, nggak usah. Nah, giliran kita yang kena musibah ini. Ya, persoalannya hari ini hidup kita ini nafsi-nafsi. Kadang-kadang sebuah keluarga itu anak-anaknya sudah nggak di rumah itu semua. Ya, ketika tertimpa musibah, anak-anak ini sudah terjadwal dengan kerja. Dia harus kerja lagi. Meninggalkan bapaknya atau ibunya. Ya, apalagi hubungan dengan orang tuanya sudah tidak baik. Yaitu tadi saya katakan sudah tidak nyambung ngobrolnya itu. Udah bahasa orang yang terbiasa ke masjid dengan ke mall sudah beda. Ya. Kalau yang masih kan bahasanya tasbih, zikir, pengajian. Kalau orang yang biasa ke mall itu kan, wah, cerita gadget, cerita fashion, cerita film, cerita makanan. Pokoknya F6F food, film, tuh, ada 6. Saya malah nggak ingat. Ya itu, ceritanya begitu. Jadi nggak nyambung orang tua. Udah nggak nyambung. Nah, maka itu kita harus memberikan ketabahan. Wa qalatil Maliki al-afdal kaunu ta'ziyah fi baitil musab. Yang bagus menurut Malikiyah, ta'ziyah itu ada di rumah yang tertimpa musibah. Nah, tentu saja ya. Innamal makruhu al-baituta inda alil mayyit wa yajlisa ilahim min azza maratan aw yastabil mu'azza al-julus ziyadatan katsiratan ala qadri ta'ziyah. Singkatnya kita tidak boleh terlalu lama. Ya. Tidak boleh terlalu lama orang dalam kesedihan. Dia harus move on ceritanya gitu. Dia tetap hidup, dia harus menghargai hidup yang Allah berikan, sisanya itu. Ya, maka ini kita harus ada kegiatan Bapak sekalian. Di satu waktu nanti kita pensiun. Ya. Ini sangat menyedihkan buat orang komplek. Terutama yang nggak punya sawah, nggak punya kebun, rumahnya sempit. Mau kemana ini? Nggak bisa bergaul dengan tetangga. Mau kemana? Coba, mau kemana? Mau ke mall. Semuanya muda-muda semua. Kita malah menjadi tontonan. Mau ke gunung, udah nggak kuat, ngos-ngosan. Ya kan? Nah, makanya orang tua cenderung ngobrol dengan orang tua, biasanya. Ngobrolnya enak. Kita kadang-kadang tersentak ketika imamnya bukan tua, karena merasa digurui. Masih muda, masih hijau begitu ngimamin saya. Nah, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang terasa begitu cemburu. Karena biasanya selevel, orang tuh mencari selevel. Pak Mukhlis kalau nggak kenal,
di satu tempat, pasti akan mencari sama tuanya, ngobrol, mendekat. Bapak dari mana? Ketika orang itu memberitahu, saya orang Banten, lebih senang lagi, dia ngumpul dengan Banten. Wah, Bantennya mana? Cilegon. Ada yang Serang, ada Cilegon, kumpul dengan Cilegon. Masih begitu, ada kesamaan-kesamaan orang itu. Jadi katanya dalam sebuah hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah, roh kita ini cenderung mencari kesamaan. Cenderung mencari kesamaan. Nah, orang yang biasa sholat, biasa ngaji, kita kumpulnya dengan mereka. Contoh ya, Bapak lihat, Bapak tiba di satu tempat, ada komunitas. Bapak pakai baju orang sholat. Dilihatnya ada orang pakai sarung, pakai peci, pasti yang dideketin itu. Yang sama dengan kita. Bapak dari mana? Ya. Makanya itu formalitas itu penting juga. Penting ya. Kadang-kadang nggak selevel kita itu sulit bisa nerima, makanya itu diupayakan yang sama. Nah, maka ada doa-doa, semoga Allah melipat gandakan pahala Anda, sabar ya. Nanti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Kan doa begitu ya. Doa salat jenazah juga begitu kan. Ya. Fa'abdilu daran khairan min darih. Ya Allah, gantikan rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli. Dan keluarga yang lebih baik. Tidak selalu istri kita yang di dunia ini akan terbawa di akhirat, saudara. Maka itu mengenai perempuan ini dalam Quran itu disebut ada berapa? 3 apa ya? Ada menggunakan kata zaujun. Nah, kalau sudah mengatakan zaujun itu berarti terbawa ke akhirat. Kalau imra'atun tidak. Imra'atun Nuh, istri Nabi Nuh. Nah, disebutnya perempuan Nuh. Istri dipanggilnya imro'ah. Berarti nanti di akhiratnya nggak sama, karena mereka beda akidah. Istri Nabi Nuh kan menolak dakwanya Nabi Nuh. Begitu juga imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, disebutnya imro'ah. Padahal bahasa Arab, istri itu zaujah. Perempuannya Nuh, perempuannya Fir'aun, karena mereka beda akidah. Ada yang terbawa pakai menggunakan zaujah. Nah itulah, hati-hatilah ya. Jadi urusan akhirat itu nggak selalu sama. Ya, walaupun ada kata-kata surga nunut neraka katut, gitu kan? Nah, ya, nggak selalu itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW. Kita sudah sampai hadis yang keempat ya. Hadis yang ketiga terakhir ya. Hadis yang keempat sekarang an Abi Sa'labah, pilihan hadis-hadis ya. Al-Khushani dari Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wajal farada faraida." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha. Janganlah kalian sia-siakan. Kalau Allah menentukan kewajiban, jangan disia-siakan. Wa harrama hurumat. Dan Allah menentukan keharaman beberapa hal. Fala tantahikuha. Janganlah kamu menyerangnya. Janganlah kau langgar. Kewajiban laksanakan dengan baik. Larangan jauhi sejauh-jauhnya. Wa hadda hududan. Begitu juga Allah memberikan rambu-rambu. Fala ta'taduha. Jangan kamu langgar. Wa sakata an asya. Tapi ada beberapa hal yang Allah diam. Tidak menentukan, tidak memberi nilai itu wajib ya atau terlarang. Rahmatan lakum, itu sebagai bentuk rahmat untukmu. Min ghairi nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, maka jangan terlalu mencari-cari. Berarti itu boleh ya, yang disebut sesuatu terlarang itu kalau melanggar.
Kalau tidak ada aturan berarti boleh. Apa kandungan hadis ini? Pertama, annallaha farada alaina faraida wa alzamnal bil qiyam biha wal muhafadza 'alaiha fala nakhalifu awamirallah fanatrukaha. Allah telah menentukan kewajiban, jangan kita sia-siakan. Kita jalankan dengan baik. Ya. Aw natahawan, atau kita anggap remeh. Fanudkhila 'alaihan naqsa wal khalal. Lalu kita melakukannya dengan semaunya. Fala nu'addiha kamilatan. Kita jalankan tidak secara sempurna. Ya, jangan begitu. Jadi kalau sudah diwajibkan, tolong jaga baik-baik. Kewajiban Allah nggak seberapa gitu. Jadi nggak terus-menerus. Yang kedua, ats-tsani anna Allah Ta'ala harrama alaina asya. Begitu juga Allah telah mengharamkan sesuatu. Fala yajuzu lana an natanawulaha. Tidak boleh kita melakukannya. Walal qurbu binha, dan jangan mendekat. Ya, kalau bisa jangan mendekat. Seperti kenapa Allah membolehkan kita salat di kandang kambing. Tapi Rasulullah melarang salat di kandang unta. Sebagian pengamat mengatakan karena unta berasal dari jin. Ini terjadi khilafiyah. Nah, tapi sebagian pengamat mengatakan bahwa unta berpotensi membunuh. Jadi hewan liar unta ini. Sementara kambing sepanjang yang kita tahu jarang ada orang terbunuh karena kambing. Bahkan ada salah seorang sahabat yang meninggal karena disepak apa digigit. Unta itu berpotensi menggigit dan nyepak. Nah itu makanya kita diminta jangan deket-deket kandang unta. Sebagian mengatakan itu karena unta dari jin. Tapi sebagian mengatakan secara rasional bukan itu. Karena unta ini binatang yang berpotensi membunuh. Ya kita tahu sendiri mau duduk aja ngegleong. Ya. Kan kadang-kadang ada jasa naik unta. Orang udah ketakutan dari mulai ngedakom sampai berdiri tuh ngegleong. Bisa jatuh tuh. Dan dia kalau lagi kesel tuh bisa nyepak. Dan menggigit. Nah itu, kita dilarang ya. Yang ketiga, annallah subhanahu wa ta'ala hadda hududan wa amarana alla natajawazaha wa nata'addaha ila ma la yajuzu lana irtikabu. Allah menentukan had. Yang disebut had itu adalah larangan yang jika dilanggar ada hukumnya. Contohnya membunuh, ya, mencuri, kemudian begal, merampok, ya, itu nyopet, mencuri, korupsi, begal, merampok itu sama dengan mencuri, cuma beda-beda ininya, caranya. Kalau ini katanya apa itu namanya? Mencuri, orangnya nggak ada. Mencuri itu. Nah, kalau begal di tempat ramai. Katanya begal itu di tempat ramai, di keramaian. Kalau merampok, orangnya di depan orangnya, dan biasanya di rumah merampok. Jadi kalau di jalanan itu begal, kalau di rumah merampok. Nanti kan begitu. Kalau apalagi copet, orangnya nggak tahu, ya, di tempat ramai mencari kelengahan orang, nah itu mencopet. Jadi beda-beda ininya, definisinya. Korupsi itu dilakukan oleh orang yang berkuasa. Korupsi ini. Karena korupsi itu identik dengan kekuasaan. Kalau orang nggak punya kuasa, nggak bisa korupsi. Ya kan? Pasti kalau kita lihat, oh korupsi, berarti penguasa pelakunya. Karena memang orang nggak punya kuasa, nggak bisa korupsi. Gimana korupsi? Nah itu semuanya dalam bahasa kita ini sama, mencuri sebenarnya. Tidak halal. Ya. Yang keempat,
Annau subhanahu wa ta'ala sakata an asya falam yadhkur laha hukman min hilin wala hurmah laisa nisyanan li bayani ahkamiha. Dalam beberapa hal Allah tidak menjelaskan hukum sesuatu. Itu karena rahmatan, sebagai bentuk rahmat. Itu kita manfaatkan berarti halal. Kalau dalam ibadah mahdah tidak boleh. Jadi kalau ibadah ritual tidak ada penjelasan, tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau di luar ibadah ritual, ya boleh, hukumnya boleh. Sepanjang tidak ada dalil. Kalau dalam ibadah ritual, sepanjang tidak ada dalil, tidak boleh. Berbeda sikapnya. Nah, dalam hadis Rasulullah menyatakan inna azamal muslimina fil muslimin jurman man sa'al an syai' lam yuharram fa hurrima 'alan nas min ajli mas'alati. Sebesar-besar dosa kaum muslimin kepada muslim lainnya adalah pertanyaan, sesuatu dipersoalkan yang tadinya tidak haram menjadi haram. Ya, yang tadinya terungkap, tidak terungkap menjadi terungkap. Itsbatu annallaha anal amra lillah azza wa jalla wa huwa alladzi yufridu wa huwa alladzi yujibu wa huwa alladzi yuhrim. Nah, Allah yang punya kekuasaan, mana yang haram, mana yang enggak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya anallah azza wa jalla hadda hududan bi mana annal ja'alal wajiba bayinan wal haram bayinan kal haddil fasil baina aradin nas. Allah juga menentukan rambu-rambu. Mana yang terlarang, mana yang merah, mana yang hijau. Ya, itu hak Allah. Yang ketiga, yang selanjutnya annau la yajuzu tajawul had fil uqubat. Nah, kita tidak boleh melampaui batasan-batasan itu. Nah, sudah waktu ya. Nah, demikianlah kesimpulan dari hadis yang barusan kita bacakan. Jadi Allah menentukan kewajiban, Allah menentukan yang haram, dan Allah diam. Bukan berarti Allah lupa, tapi justru kita disuruh mikir. Nah, setelah ada vonis dari Allah ini halal atau haram, maka indikator berikutnya adalah manfaat tidak buat kita. Ya, manfaat tidak buat kita. Nah, yang berpotensi untuk melihat bagus atau tidak akal kita. Contohnya narkoba. Di zaman Rasulullah belum ada narkoba. Ya. Boleh atau tidak? Nah, kita lihat pakai akal sehat kita. Bagus apa enggak? Kalau tidak bagus, jangan. Ada yang bagus buat sebagian, tidak bagus buat sebagian. Contohnya orang yang alergi. Ya sebaiknya dihindari. Dia udah tahu nggak boleh, dia santap juga. Ya akhirnya sampai mengatasnamakan ayat ya. Contohnya orang yang tidak terbiasa kolesterol, lalu dipaksa untuk makan daging tertentu yang kolesterolnya tinggi. Udah baca doa, baca. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Begitu makan langsung tepat. Padahal sudah baca doa. Itu kesalahan dia. Kan yang memahami diri kita sebenarnya kita. Ya, makanya dokter-dokter yang bagian meneliti orang mau berangkat haji biasanya ngomong, apa yang biasa obat Bapak pakai, bawa. Karena kita yang paling tahu tubuh kita. Tapi kita sering langgar. Nah, inilah peringatan buat kita, yang kita tahu tidak baik buat kita, jangan kita lakukan. Yang manfaat kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang berganda pada kita. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar dengan cerah masa depan putra-putri kita. Dan membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.